Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pemenang sementara. Saat pusing sesaat dalam pikirannya menghilang seperti kilat, hati Su Xiao, yang telah pulih, segera menegang sedikit. Dia jelas tahu berapa harga yang harus dia bayar untuk menjadi linglung pada saat seperti itu. Harapannya tidak salah. Dengan penglihatan Xiaoyan, bagaimana dia bisa dengan mudah meninggalkan celah seperti ini? Oleh karena itu, begitu Su Xiao pulih, kaki Xiaoyan melangkah dari tanah dan ledakan energi yang jelas terdengar dari bawahnya. Gelombang serangan energi langsung mengguncang tanah hingga sebuah lubang sedalam setengah inci terbentuk. Xiaoyan meminjam kekuatan menembak yang kuat dan kejam saat tubuhnya menjadi seperti hantu, muncul di atas kepala Su Xiao dalam satu tarikan napas. Dia mengencangkan tinjunya. Tanpa trik apapun, dia menggunakan douki dan kekuatan yang tak tertandingi ini saat tinjunya dengan kejam menghantam kepala Su Xiao. Tinju, yang biasanya tidak terlalu besar, seperti kepalan tangan raksasa saat ini. Kekuatan yang terkandung di dalamnya langsung memotong udara. Suara angin deras yang tajam dan dentuman sonik yang dalam menyatu. Tampaknya telah meledak di dalam hati orang-orang, menyebabkan orang-orang tidak dapat menahan rasa takut yang muncul dalam diri mereka karena kekuatan yang menakutkan, yang mengakibatkan mereka takut untuk memasang pertahanan. Perasaan takut dalam hati Su Xiao ini hanya berlangsung sesaat sebelum dengan paksa dilemparkan keluar dari hatinya. Menghadapi serangan seperti petir yang cepat dan kejam ini, dia hanya bisa dengan cepat mengedarkan douki di tubuhnya dengan tergesa-gesa. Akhirnya, armor douki hijau pucat muncul di tubuhnya dengan cahaya terang. Kepalanya segera dimiringkan ke belakang saat dia dengan paksa menghindari poin vitalnya. Tinju, ditutupi dengan warna hijau douki, ditempelkan di depan Su Xiao, dan akhirnya membentur dadanya. Douki terdiam sejenak sebelum melepaskan kekuatan yang sangat kuat seperti gunung berapi yang meletus saat Xiaoyan menjerit pelan di dalam hatinya. Ledakan oktan! Tangisan rendah dan dalam menyertai kekuatan menakutkan yang menyebabkan ekspresi Su Xiao berubah drastis. Kekuatan itu seperti gelombang air banjir yang meluap, benar-benar menghantam baju besi kokoh yang melindungi tubuh yang terakhir. Segera, riak energi berwarna hijau tiba-tiba membentuk-bentuk melingkar saat menyebar secara bergejolak keluar dari titik kontak di antara keduanya. Sebagian besar pohon di hutan lebat di sampingnya terpotong secara horizontal saat ditelan oleh riak energi ini. Daun pohon hijau zamrud seperti hujan berwarna hijau menutupi seluruh kawasan hutan terbuka ini. Retak. Mengikuti penyebaran riak energi, suara retakan yang jelas dan menusuk telinga tiba-tiba terdengar di udara. Dalam pantulan mata Su Xiao yang terguncang, orang bisa melihat bahwa banyak garis retakan dengan cepat menyebar melalui douki armornya yang keras. Dalam hitungan detik, garis retakan menutupi seluruh armor. Akhirnya, armor douki kewalahan. Suara retakan muncul saat itu pecah menjadi pecahan bercahaya yang melayang ke langit. Itu dipisahkan dari tubuh Su Xiao, dan diam-diam berubah menjadi ketiadaan. Dengan pertahanan terakhir rusak, kekuatan di telapak tangan Xiaoyan, yang belum sepenuhnya terselesaikan, dengan kuat mendarat di tubuh Su Xiao. Di bawah erosi kekuatannya, yang masih kuat dan keras, kemerahan halus menyapu wajah terkejut Su Xiao. Jejak darah segera keluar dari sudut mulutnya. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa lagi menahan penyebaran kekuatan saat seteguk darah segar berwarna merah terang dimuntahkan dengan liar. Tubuhnya juga tampak seperti burung yang telah kehilangan sayapnya, tanpa daya menabrak tanah. Darah segar yang telah dimuntahkan dari mulut Su Xiao menguap menjadi ketiadaan saat memasuki radius 1 kaki Xiaoyan karena suhu tinggi yang keluar dari tubuhnya. Jari kaki Xiaoyan menekan udara kosong dan tubuhnya berguling di udara sebelum mendarat di samping penguasa Xuan berat. Hanya setelah dia mendarat,
suara benda berat yang mendarat di tanah terdengar. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan melihat Su Xiao terbaring di atas tumpukan daun layu dengan wajah yang sudah pucat. Kejutan di mata yang terakhir masih tersisa. Seseorang yang kekuatannya berada di sekitar bintang 5 hingga 6 Dado Shi telah mengungkapkan celah fatal di bawah auman hancur emas harimau singa, Xiao Yan yang tak terduga. Akhirnya, dia benar-benar dikalahkan hingga serangan seperti petir Xiao Yan. Xiao Yan menggelengkan tinjunya yang agak mati rasa dan sekali lagi menggenggam gagang penguasa Xuan berat dengan erat di telapak tangannya. Tatapannya membawa rasa sedingin es saat menyapu medan pertempuran lainnya yang masih dalam jalan buntu yang sangat kacau. Suara sedingin esnya tiba-tiba angkat bicara, Su Xiao sudah dikalahkan. Apakah Anda masih ingin melanjutkan? Teriakan tiba-tiba terdengar di samping telinga semua orang seperti guntur yang meledak. Pada saat ini, medan perang yang kacau segera menjadi sunyi. Berbagai suara benturan pisau dan pedang juga terhenti mendadak pada saat ini. Semua tatapan mengikuti asal kata-kata ini dan bergerak, akhirnya berhenti pada Xiao Yan yang memegang penguasa berat di tangannya, serta Su Xiao terbaring di tanah di belakang yang pertama, tidak bisa bergerak. Su Xiao benar-benar kalah. Dua tatapan yang berhenti di wajah putih kertas Su Xiao secara kebetulan adalah milik Leng Bai dan Xiu Yan yang sedang menghadap Bai Shan dan Wu Hao. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Harus diketahui bahwa jika mereka membahas siapa yang terkuat di antara mereka bertiga, Su Xiao menduduki peringkat teratas. Namun, tidak peduli bagaimana mereka membayangkan pertempuran itu, mereka tidak akan pernah mengira bahwa dalam pertempuran ini, Su Xiao sebenarnya akan menjadi yang pertama dikalahkan. Apalagi, dia dikalahkan dengan cara yang begitu cepat dan lugas. Orang ini sudah kuat sedemikian rupa. Kejutan muncul di mata Leng Bai dan Xiu Yan saat tatapan mereka dengan cepat beralih dari tubuh Su Xiao ke Xiao Yan yang memegang penggaris berat di tangannya. Baru sekarang mereka mengerti sedikit tentang mengapa pemuda ini, yang usianya tampaknya sedikit lebih muda dari kebanyakan orang di medan perang, benar-benar memiliki keberanian dan resolusi untuk mengumpulkan semua siswa baru bersama. Dengan kekuatan seperti ini, lupakan murid-murid baru, bahkan beberapa murid yang lebih tua di akademi dalam sepertinya bukan tandingannya. Pemimpin grup, brengsek, seranganmu sebenarnya sangat ganas. Saudaraku, mari kita melawan mereka. Jika kita dikalahkan oleh sekelompok siswa baru, bagaimana kita bisa bertahan di akademi dalam di masa depan? Teriakan marah tiba-tiba terdengar dari dalam suasana tenang medan pertempuran. Segera, 3 sosok manusia yang ditutupi oleh Douqi tiba-tiba keluar dari medan pertempuran yang kacau dan menembak secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Teriakan yang tiba-tiba muncul memecah keheningan di dalam medan pertempuran. Itu juga menyebabkan beberapa aura ganas berkerumun ke mata siswa yang lebih tua. Reputasi sangat penting di dalam akademi dalam. Mereka tidak ingin berakhir dengan reputasi yang memalukan. Kalau tidak, itu akan benar-benar seperti yang dikatakan teriakan itu. Bagaimana mereka bisa bertahan di akademi dalam? Saat aura ganas muncul, Douqi yang kuat sekali lagi melonjak keluar dari siswa yang lebih tua yang tersisa. Akhirnya, mereka dengan ganas menerkam para mahasiswa baru yang mengalami kerugian besar. Saat mereka menyerang, ada tambahan kekejaman. Xiao Yan tidak berharap seseorang akan menimbulkan gangguan pada titik kritis setelah dia bersusah payah menggunakan kekuatan mengalahkan Su Xiao untuk memadamkan siswa yang lebih tua. Segera, kemarahan muncul di hatinya. Dia dengan dingin memperhatikan ketiga sosok yang telah menembak secara eksplosif ini. Tangannya tiba-tiba melepaskan penguasa Xuan berat saat kakinya menginjak tanah. Tubuhnya menyerang ke depan alih-alih mundur dan mengambil inisiatif untuk menyerang ke area yang dikelilingi oleh 3 orang saat dia menembak ke depan. Kekuatan tak berbentuk meledak dari telapak tangannya ke segala arah menyerang formasi 3 orang itu sampai pecah berkeping-keping. Bai Shan, Wu Hao.
Selesaikan pertempuranmu dengan cepat. Berhenti menahan. Douki berwarna hijau membungkus seluruh tubuh Xiaoyan saat dia berteriak dengan suara rendah. Tubuhnya langsung bersinar dan muncul di belakang salah satu murid yang lebih tua seperti hantu. Telapak tangannya yang berat terlempar dan tercetak di bahu yang terakhir dengan cara seperti kilat. Kekuatan yang kuat langsung mendorong yang terakhir sampai dia terhuyung-huyung. Akhirnya, dia menjadi seperti labu yang bergulir saat dia berguling jauh sebelum dia menabrak batang pohon dan pingsan. Xiaoyan saat ini tidak diragukan lagi menunjukkan kekuatannya yang biasa ke bentuk puncaknya. Setelah terpisah dari pengekangan penguasa Xuan berat, kecepatannya secepat bayangan. Dua murid senior akademi dalam lainnya hanya bisa mengandalkan getaran udara di sekitar mereka untuk mengidentifikasi lokasi Xiaoyan. Namun, mereka jelas tidak mahir menggunakan kemampuan ini untuk mengidentifikasi posisi Xiaoyan. Karenanya, hanya dalam beberapa menit, kedua orang itu mendapat beberapa pukulan berat. Mereka terus menahannya dengan cara ini selama 4-5 menit sebelum tubuh mereka akhirnya roboh lemah dan mereka kehilangan akal sehat untuk sementara. Kekuatan mereka bertiga ada di sekitar seseorang yang baru saja memasuki kelas Dadoushi. Kekuatan ini bisa dianggap di antara yang terbaik untuk siswa baru biasa. Namun, dalam menghadapi Xiaoyan, seorang bintang 6 Dadoushi dengan pengalaman tempur yang luas, tidak terlalu sulit untuk menghabisi mereka. Itu sudah sangat luar biasa bagi mereka bertiga untuk mengandalkan kerjasama mereka untuk menyeretnya keluar dengan Xiaoyan cukup lama. Meskipun kekuatan permukaan Xiaoyan berada di sekitar bintang 6 Dadoushi, karena dia membawa penguasa Xuan berat yang sangat berat untuk waktu yang lama, kecepatan, kekuatan, dan bahkan daya tahannya jauh melebihi dari bintang 6 biasa Dadoushi. Selain itu, setelah Xiaoyan dipisahkan dari penguasa Xuan berat, bahkan jika dia tidak menunjukkan kelincahan Dou Teknik Quest, kecepatannya kemungkinan akan menyaingi bintang 7 atau bahkan 8 Dadoushi. Tentu saja, Xiaoyan tidak memiliki agility Douki semacam itu yang bisa berkedip dan menghindar selama pertempuran. Teknik agility Dou, yang dia peroleh sejak lama, memang memiliki kekuatan menyerang yang hebat saat berjalan dalam garis lurus. Namun, dalam pertarungan jarak dekat, itu sama sekali tidak berguna. Selain itu, dia belum berlatih 3000 Lightning Movement di kelas Agility Dou Teknik W. Oleh karena itu, Xiaoyan sebagian besar mengandalkan kelincahannya sendiri untuk bersaing dengan lawan-lawannya. Meskipun demikian, Xiaoyan masih tidak menghabiskan terlalu banyak kekuatan untuk mengalahkan 3 siswa yang lebih tua yang baru saja memasuki kelas Dadoushi. Selama 10 menit di mana Xiaoyan terjerat dengan 3 siswa akademi batin yang lebih tua, 3 medan pertempuran lainnya juga memasuki fase akhir pertarungan. Hampir tidak ada perbedaan dalam kekuatan Baishan dan Leng Bai, tetapi jelas bahwa metode Qi dan teknik Dou yang dipraktikkan sebelumnya memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi daripada yang terakhir. Meskipun sulit untuk membedakan siapa yang lebih baik ketika mereka mulai bertarung pada awalnya, manfaat metode Qi yang lebih tinggi secara bertahap muncul dengan sendirinya setelah pertempuran berlarut-larut. Saat Dou Qi Leng Bai mulai pucat, Baishan masih diisi dengan Dou Qi. Setelah terjerat seperti ini selama 10 menit lagi, Baishan akhirnya mengguncang dan mendorong Leng Bai yang berwajah pucat setelah menampilkan serangan kuat Dou Qi yang dia gunakan saat bertarung dengan Xiaoyan di kompetisi kualifikasi. Saat Leng Bai mundur, tombak panjang berwarna perak menerobos udara dengan cara seperti kilat. Akhirnya, dengan suara "Ci", itu berhenti tepat di depan tenggorokannya. Segera, seluruh tubuh yang terakhir menegang saat dia mengangkat tangannya. Melihat bahwa Leng Bai memilih untuk mengaku kalah, tenggorokan Baishan berguling sedikit. Nafasnya yang cepat menyebabkan dadanya naik dan turun dengan cepat. Butir-butir keringat yang menetes dari wajahnya juga menandakan bahwa dia tidak memenangkan pertarungan ini dengan santai. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video.
Piece out and baby.